Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran ini, tentunya dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Ya, kembali tentunya bersama saya Muhammad Syahid, peserta PKDP tahun 2025 dari UIN Alauddin Makassar. Ya, baik teman-teman sekalian, jika kemarin kita bercerita tentang apa sih itu ilmu komunikasi, kenapa ilmu komunikasi itu menjadi sangat penting bagi kehidupan kita, maka pada hari ini kita akan membahas materi lanjutan, yaitu tentang unsur-unsur komunikasi. Begitu pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ada ungkapan yang mengatakan bahwa kita tidak bisa tanpa berkomunikasi. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kita manusia. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Artinya, manusia akan saling berinteraksi, dan di dalam interaksi itu akan ada proses komunikasi. Kita kembali ke definisi komunikasi itu sendiri. Secara sederhana, saya mendefinisikan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim atau komunikator kepada penerima atau komunikan dengan menggunakan media tertentu dengan efek dan tujuan tertentu. Komunikasi ada beberapa unsur yang bisa kita sebutkan. Itu mulai dari komunikator atau pengirim, atau biasa juga disilakan sebagai sumber pesan. Kemudian tentunya ada pesan. Yang ketiga ada media. Selanjutnya ada komunik atau penerima. Ada efek yang ditimbulkan, dan yang terakhir tentunya ada feedback dari komunikan itu sendiri. Siapa saja yang bisa menjadi komunikator? Tentu semua orang bisa menjadi komunikator. Entah itu saya, entah itu Anda sendiri, ya semua bisa menjadi komunikator. Karena komunikator ini pada dasarnya adalah orang atau pihak yang berinisiatif untuk memulai proses komunikasi. Ketika ada pesan yang ingin disampaikan kepada pihak lain untuk tujuan tertentu, maka kitalah. Pesan dalam komunikasi adalah segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengirim atau komunikator kepada penerima atau komunikan. Dalam hal ini, pesan bisa berupa ide, bisa berupa gagasan, bisa berupa informasi, ataupun berupa emosi yang pesan dalam komunikasi dapat disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Pesan verbal adalah pesan yang menggunakan bahasa lisan ataupun bahasa tulisan. Sedangkan pesan non-verbal adalah pesan yang disampaikan menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, ataupun simbol-simbol lainnya. Media. Media dalam komunikasi adalah segala sarana atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunik. Media memiliki peran penting karena memungkinkan pesan dapat mencapai komunikan atau mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Peran penting
bisa dikatakan proses komunikasi sudah terjadi, meskipun itu adalah proses komunikasi satu arah. Dan ketika ada unsur umpan balik, artinya ada umpan balik dari komunikan kepada komunikator, maka bisa dikatakan bahwa proses komunikasi yang terjadi adalah proses komunikasi dua arah. Dengan mengetahui unsur-unsur komunikasi, maka Anda dapat menggambarkan alur proses komunikasi dari komunikator mengirim pesan kepada komunikan melalui media, hingga akhirnya komunikan memperoleh efek serta dapat memberikan umpan balik kepada komunikator. Dengan ini, saya berharap Anda bisa berkomunikasi dengan lebih baik, berkomunikasi dengan efektif, tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik. Terima kasih atas atensinya pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Dan pada akhirnya kita sudah sampai di penghujung materi video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di materi yang lain dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Tetaplah berkomunikasi, berkomunikasilah dengan baik, dan berkomunikasilah dengan menyampaikan pesan-pesan yang baik. Saya Muhammad Tahid. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.